Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunatul Rafiah, NIM PM 0221907004. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Yayasan Nurul Islam IAI Yasni Muara Bungo, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, semester 4 kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kategori pembeda 5 jenis penelitian pendidikan. Tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1, dosen pengampu Ibu Dr. Mona Novita FPD. 5 jenis penelitian pendidikan yang akan saya bahas di sini adalah kuantitatif, kualitatif, research and development atau R&D, library research atau studi pustaka, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun kategori-kategori pembeda 5 jenis penelitian pendidikan tersebut adalah definisi, karakteristik, tujuan penelitian, jenis penelitian, sampel penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, waktu dan biaya penelitian. Kategori yang pertama yaitu kategori definisi. Definisi dari penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan data-data berupa angka sebagai alat analisisnya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak menggunakan angka. Selanjutnya, definisi penelitian R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, mengembangkan atau menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya, library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan yang terakhir yaitu definisi PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kategori yang kedua adalah kategori karakteristik. Karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama adalah objektif atau alamiah, yakni yang sesuai atau yang berdasarkan dengan fakta yang ada. Yang kedua, single truth atau kebenaran tunggal, artinya pemusatan data pada satu sumber data yang dapat dipercaya dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, membuktikan teori, dan yang keempat, fokus pada hasil. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama adalah subjektif, artinya bersifat relatif atau hasil yang menduga-duga. Yang kedua, menghasilkan teori baru, dan yang ketiga, fokus pada proses. Selanjutnya, karakteristik penelitian library research adalah 1. Peneliti berhadapan langsung dengan data dan angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Yang kedua, butuh rujukan buku dan jurnal, serta penelitian mutakhir sebagai alat analisisnya. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristiknya yang pertama yaitu masalah berasal dari refleksi guru, yang kedua adanya kolaborasi dalam pelaksanaan, dan yang ketiga adanya siklus. 3. Kategori tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk 1. Menguji kebenaran teori, 2. Mengembangkan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian, penelitian kualitatif bertujuan untuk 1. Menghasilkan teori baru, 2. Memverifikasi teori yang sudah ada, 3. Menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mendalam dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data, serta teori yang sedang diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian R&D adalah 1. Menghasilkan produk dalam rangkaian pengembangan mutu pendidikan, 2. Menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan, 3. Produk dibuat karena usaha inovatif dalam pembelajaran. Kita lanjut ke tujuan penelitian library
research. 1. Mencari masalah untuk diteliti. 2. Mencari informasi yang relevan atau berkesinambungan. 3. Mencari landasan teori. 4. Memperdalam pengetahuan peneliti. Yang terakhir, tujuan penelitian PTK. 1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan masalah dalam kelas. 4. Kategori jenis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang biasa digunakan adalah deskriptif, komparatif, korelasi, survei, dan eksperimen. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, jenis penelitian yang biasa digunakan adalah basic research, studi kasus, evaluatif, naratif, dan deskriptif. Kemudian, jenis penelitian yang biasa digunakan dalam R&D adalah R&D dengan konsentrasi pada rancangan dan evaluasi atas produk atau program, dan R&D dengan fokus pada pengkajian program pengembangan agar tercapai prosedur pendesainan. Dalam penelitian library research, jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Yang terakhir, jenis penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah diagnostik, partisipan, empiris, dan eksperimental. Lanjut ke kategori yang kelima, kategori sampel penelitian. Sampel penelitian kuantitatif yaitu responden, random atau acak, dan penentuan sejak awal. Selanjutnya, sampel penelitian kualitatif yaitu informan, snowball sampling, kesesuaian informan dan berkembang. Kemudian, sampel penelitian dalam penelitian R&D yaitu produk, validator ahli, dan pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan. Sedangkan sampel penelitian library research diantaranya informasi dan topik menjadi objek penelitian, kemudian buku dan jurnal. Yang terakhir, sampel penelitian PTK yaitu subjek penelitian dan siswa atau guru. Yang keenam, kategori instrumen penelitian. Instrumen penelitian kuantitatif diantaranya ada diagnostik, partisipan, empiris, dan eksperimental. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif ada peneliti, kamera, buku catatan, lembaran observasi, dan lembaran wawancara. Instrumen penelitian R&D yaitu lembar validasi produk. Sedangkan instrumen penelitian library research yaitu daftar checklist, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mutakhir sebagai bahan penelitian, skema, dan format catatan penelitian. Instrumen penelitian PTK diantaranya ada lembaran observasi, lembaran wawancara, lembaran tes, angket, dan kamera. Yang ketujuh, ada kategori pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan wawancara terencana, tes, dan inventarisasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dalam penelitian R&D yaitu dengan wawancara, angket, dokumentasi. Library research dilakukan dengan membaca sumber yang akan diteliti, menelaah sumber seperti buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, dan memahami laporan. Yang terakhir, pengumpulan data dalam penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas dengan analisis dokumen, portofolio, dan catatan lapangan. Yang kedelapan, ada kategori analisis data. Analisis data penelitian kuantitatif yaitu statistik, deskriptif, dan statistik inferensial. Analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data.
Kemudian analisis data penelitian R&D dilakukan dengan mengumpulkan informasi, pengembangan model atau produk, validasi model atau produk, revisi model atau produk, dan yang terakhir uji coba model atau produk. Selanjutnya, penelitian library research, analisis datanya dengan identifikasi topik, mencari informasi latar belakang, mencari buku atau artikel, dan evaluasi sumber. Yang terakhir, analisis data penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan dengan triangulasi, yakni peneliti mengumpulkan data, menguji kredibilitas data melalui teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kategori yang terakhir adalah kategori waktu dan biaya penelitian. Waktu yang ditempuh dalam penelitian kuantitatif adalah singkat, karena data yang dikumpulkan menggunakan sistem kuesioner, sehingga apabila seluruh kuesioner telah terkumpul dan dilakukan kegiatan analisis data dan telah didapatkan hasil untuk disimpulkan, maka penelitian telah selesai. Sedangkan biaya dalam penelitian kuantitatif adalah mahal. Selanjutnya penelitian kualitatif, waktu yang ditempuh yaitu lama, karena tujuan penelitian kualitatif bersifat penemuan, sehingga tergantung kepada keberadaan sumber data, interest, dan tujuan penelitian. Dan untuk biaya penelitian kualitatif yaitu murah. Kemudian dalam penelitian R&D, waktu dan biaya yang diperlukan yaitu lama dan mahal, karena dalam penelitian R&D banyak komponen-komponen yang harus ditempuh, seperti mengumpulkan informasi, mengembangkan produk, setelah itu menguji validitas suatu produk, kemudian merevisi suatu produk, dan yang terakhir menguji coba produk tersebut. Selanjutnya, waktu dan biaya dalam penelitian library research adalah lama dan murah. Mengapa waktunya lama? Karena dalam penelitian ini step yang harus dilakukan oleh peneliti lumayan rumit, seperti mencari masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan atau berkesinambungan. Artinya, informasi yang harus didapat oleh peneliti ini bukan hanya satu, tapi beberapa yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selanjutnya mencari landasan teori. Kemudian mengapa biayanya murah? Karena instrumen dalam penelitian library research ini tidak banyak, hanya membutuhkan daftar checklist, buku, jurnal, atau penelitian terdahulu yang mutakhir. Yang terakhir, untuk penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, waktu dan biaya penelitian yang harus ditempuh atau diperlukan yaitu lama dan murah. Karena dalam penelitian PTK ini, analisis yang dilakukan harus benar-benar matang, yakni yang sesuai dengan subjek penelitian yang diteliti. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dengan mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tunggu dulu, mau keren dan kece seperti saya? Mau bisa membuat PowerPoint yang menarik dan bisa mempresentasikannya? Ayo kita kuliah di IAIS di Muara Bungo. Di sini ya alamatnya. Kampus keren, Islami, dan dosennya juga hebat-hebat loh. Penasaran kan? Kepoin aja YouTube IAIS di TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.